Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Salam jumpa kembali di awal minggu ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali atau melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini, marilah kita terlebih dahulu diberangkatkan oleh firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Galatia pasal 6 ayat 7, demikian dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tuh sangat keras mengkritik cara berpikir manusia yang sesat, cara manusia melihat Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena apa? Karena banyak orang di zaman itu, bahkan di zaman kita ini terlebih-lebih, melihat Tuhan itu tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi mampu untuk mengarahkan atau menentukan atau memastikan apa yang kita lakukan. Bahkan di antara manusia yang hidup di zaman ini, ada yang beranggapan Tuhan itu sudah mati. Karena apa? Karena kita menyaksikan yang jahat semakin merajalela, semakin bertambah kaya, semakin sukses, semakin berhasil. Tetapi orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, ya hidupnya terkadang begitu-begitu saja. Hidupnya biasa-biasa saja. Padahal menurut cara berpikir idealnya manusia, yang benar itu semakin hebat, yang benar itu semakin jaya, yang benar itu semakin berhasil. Tapi orang jahat akan bangkrut, orang jahat akan hancur, orang jahat akan terkena hukum. Dan itulah yang diinginkan oleh manusia dan cara berpikir manusia. Tapi benarkah anggapan bahwa Tuhan itu tidak mampu? Tuhan itu sudah mati, atau Tuhan itu tidak lagi berkekuatan untuk menentukan bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan jangan sesat. Berpikir seperti itu adalah berpikir sesat. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan itu adalah tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu dia mampu, sekarang pun sesungguhnya dia mampu. Tetapi kasih Tuhan yang begitu besar membuat Tuhan tidak langsung menghukum, tidak langsung menghancurkan, tidak langsung membasmi orang-orang jahat di tengah-tengah dunia ini. Tidak langsung membuat kepada mereka bencana atau musibah sehingga mereka mengalami kebangkrutan, kesusahan, dan lain-lain. Demikian juga orang-orang benar. Orang-orang benar di dunia hidup zaman ini juga bukan berarti tidak bisa mengalami pergumulan, bukan tidak bisa mengalami sakit penyakit atau berbagai kesulitan hidup. Tuhan izinkan segala perkara itu terjadi bagi orang benar, juga bagi orang tidak benar, bagi orang percaya, juga bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi waktunya akan tiba di mana setiap orang akan menerima upah hasil dari segala perbuatannya. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia yang mengalami pergumulan secara spiritual, karena mereka yang percaya itu mengalami banyak pergumulan dan kesusahan
serta kesulitan di dalam kehidupan mereka dan mengekspresikan iman mereka, tetapi mereka melihat di sekitar mereka banyak orang-orang yang tidak benar, banyak orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang berperilaku jahat dan hidup jauh dari kebenaran Tuhan, tetapi hidup mereka aman-aman saja, hidup mereka tenang-tenang saja, bahkan semakin bertambah hebat. Di dalam pergumulan akan melihat keadaan seperti itulah Paulus mengatakan kepada jemaat, sesungguhnya juga kepada kita yang bergumul melihat segala sesuatu di sekitaran kita ini, supaya jangan berpikir sesat, jangan kita menjadi berputus asa di dalam mengenal Tuhan yang baik itu, di dalam mengenal kebenaran tentang kasih Tuhan itu. Tuhan pasti di satu saat akan mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang benar dan hukuman bagi orang-orang yang tidak benar. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktu manusia, dan bukan manusia yang menentukan bagaimana cara Tuhan mau menegakkan kebenaran itu. Satu hal, segala perkara, segala sesuatu, segala apa yang kita lakukan itu seperti orang yang menabur. Ketika kita menaburkan benih, tentu benih itu tidak langsung bertumbuh pada saat itu. Ada sebuah proses yang panjang sampai nanti hasilnya boleh kita tuai. Di situ ada perjuangan, di situ ada sebuah usaha yang keras untuk tetap bertahan, untuk tetap memberikan pertumbuhan yang baik sampai nanti di waktunya menuai, maka benih yang ditabur dengan baik itu akan menghasilkan tuaian yang baik. Sementara benih yang ditabur yang tidak baik, juga di dalam proses kehidupannya dia juga mengalami perjuangan, dia juga mengalami sebuah pergumulan, tetapi terkadang dia lebih kuat dan dia mampu menekan, menghimpit benih-benih yang tumbuh yang baik itu. Tetapi akhirnya meski dia nampak mendominasi, meski dia nampak menguasai, di akhirnya dia akan dibawa ke tempat yang tidak baik, ke pembuangan, ke pembakaran, atau menjadi sampah yang tidak berguna. Saudara-saudara, janganlah sesat pikir di dalam mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Marilah kita tetap setia di dalam hidup di kebenaran Tuhan. Marilah kita tetap setia menjaga segala sikap, perilaku, tindakan, kegiatan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, supaya waktunya ketika kita harus menuai kebaikan yang sudah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat sebagai ganjaran yang dari Tuhan atas segala apa yang sudah kita lakukan. Tetaplah berjalan di jalan yang benar, tetaplah bertindak yang benar, berpikir yang benar, dan berkata yang benar, sehingga hasilnya adalah sesuatu yang baik dan benar bagi banyak orang. Tuhan Yesus mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa dan mengingatkan kami untuk tidak tinggal di dalam kesesatan. Kesesatan berpikir, kesesatan bertindak, kesesatan berkata-kata. Tapi biarlah kami tetap di dalam kebenaran yang dari Tuhan, mengerti Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertindak, boleh berkata, boleh berpikir, dan beraktivitas benar sesuai dengan keinginan dan kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah segala pekerjaan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari mara dan bahaya, dan kiranya Engkau selalu menyertai hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Amin. Horas.